Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai free convection pada solar chimney untuk ventilasi dan heating. Mungkin bisa di next. Ya, di sini ada nama-nama kami. Saya sendiri kayak masih Lebaran dan menemani saya di sini juga ada Alfian Firdaus, Jericho Christian beserta Muhammad Rifki Fadilah. Next. Jadi di sini adalah list of content yang dari topik-topik yang akan kita bahas mengenai solar chimney atau free convection pada solar chimney ini. Jadi ada defining system, prinsip dari free convection, konsep solar chimney, desain, thermal analysis, environmental impact, sampai dengan performance assessment. Bisa di next. Nah, jadi pertama kita di sini menentukan sebuah bangunan yang berupa rumah. Rumah ini merupakan rumah satu lantai yang terletak di Denver, Colorado, USA. Dan rumah ini kita pasangkan konsepnya adalah solar chimney pada bagian depan. Jadi dia itu menempel pada ruang tamu karena di situ merupakan aktivitas paling tinggi ya mungkin untuk sebuah keluarga. Nah, jadi solar chimney itu dipasang di depan rumah dan dia itu menghadap ke arah selatan. Kenapa? Karena di USA ini kan terletak di Northern Hemisphere, yang mana berarti dia itu paparan matahari yang paling besar itu akan muncul dari arah selatan. Boleh di next. Nah, di sini adalah catatan temperatur untuk kota Denver itu sendiri. Jadi dapat dilihat di sini bahwa temperatur di kota Denver itu fluktuatif ya, sesuai dengan musimnya. Mungkin dari Oktober sampai Januari itu winter, Februari sampai dengan April itu spring, Mei sampai sampai Juli atau Agustus itu summer, dan Agustus sampai Oktober itu adalah fall. Nah, jadi mengapa kita pakai kota ini? Karena solar chimney itu bisa dapat membantu suhu ruangan rumah itu tetap panas pada musim dingin atau pada saat temperatur di luar itu rendah, dan juga dapat mendinginkan ruangan secara natural pada saat suhu di luar itu panas atau pada summer. Bisa di next. Nah, jadi di sini merupakan prinsip utama dari solar chimney ya, yaitu free convection. Jadi konveksi natural atau frequent convection itu merupakan jenis konveksi yang terjadi akibat adanya gaya apung pada fluida. Dan gaya apung ini muncul karena adanya perbedaan densitas pada fluida panas dan fluida dingin. Jadi free convection itu bisa terjadi pada beberapa bidang tertentu. Contohnya pada gambar di kiri ini ada vertical wall, inclined wall, horizontal plate, bisa upside atau downside, bisa pada silinder, sphere, dan juga vertical cylinder. Dan untuk yang di bawah kanan ini merupakan boundary layer pada free convection yang terjadi pada vertical wall. Jadi yang untuk di gambar A itu dia adalah em, apa namanya profil kecepatan dari fluidanya itu sendiri, dan untuk yang di gambar B yang di sebelah kanan itu merupakan profil dari distribusi temperatur yang terjadi antara vertical wall dengan fluida. Mungkin bisa di next. Nah, di sini merupakan prinsip utama dari free convection. Jadi kita mulai dari gambar kiri. Jadi gambar kiri itu di A merupakan contoh dari sirkulasi yang terjadi sehingga dapat menyebabkan free convection. Jadi contohnya di sebelah gambar A itu eh, plat atas itu memiliki temperatur yang lebih rendah daripada plat bawah, di mana artinya fluida yang berada di bagian atas atau yang dekat dengan plat atas itu memiliki densitas yang lebih tinggi daripada fluida yang berada di bagian bawah. Nah, dikarenakan densitas dari fluida ini berkurang searah sumbu X atau ke bawah atau searah dengan gaya gravitasi, gaya apung itu bisa melawan gaya viskos dari fluida dan plat, sehingga fluida yang tadinya eh, berdensitas tinggi akan jatuh ke bawah, dan saat dia jatuh ke bawah, karena mendekati plat bawah, dia akan mengalami peningkatan temperatur yang mana densitasnya akan berkurang, sehingga dia akan bergerak lagi ke atas dan akan menyebabkan unstable fluid circulation, di mana itu dapat eh, menyebabkan energi panas
transfer secara konveksi natural. Nah, namun untuk yang bagian B atau di gambar B itu dia tidak terjadi konveksi natural dikarenakan temperatur yang di plat atas itu lebih tinggi daripada plat bawah, sehingga densitas di bagian fluida fluida bagian atas itu lebih rendah daripada yang bawah, sehingga fluida hanya akan eh, jatuh ke bawah dan energi panas hanya akan bergerak dari plat bawah ke plat atas secara konduksi. Dan kemudian di sini ada tiga dimensionless number yang mungkin penting pada aplikasi atau prinsip free convection. Yang pertama itu ada Rayleigh number. Dia ini bisa digunakan untuk menentukan apakah sebuah aliran fluida itu laminar atau turbulen. Jadi untuk Rayleigh number di antara 10 pangkat 4 sampai dengan 10 pangkat 9 itu dia alirannya laminar, dan antara 10 pangkat 9 sampai dengan 10 pangkat 13 itu alirannya turbulen. Kemudian untuk Grashof dan juga Rayleigh ini dapat dihubungkan juga untuk sebagai rasio dari uh, Prandtl number, dan rasio Grashof dan Rayleigh ini juga dapat menentukan apakah konveksi natural atau konveksi force itu terjadi pada suatu heat transfer. Contohnya untuk rasio Grashof dibanding dengan Reynolds yang lebih kurang dari satu itu merupakan konveksi yang terjadi secara uh, force, sehingga konveksi natural itu dapat diabaikan. Kemudian jika lebih dari satu, maka konveksi paksa dapat diabaikan atau force convection dapat dihiraukan. Dan jika sama dengan satu, konveksi paksa serta serta konveksi natural itu harus diperhatikan. Boleh next. Nah, kemudian ini adalah konsep pengertian umum dari solar chimney. Jadi pada dasarnya solar chimney itu merupakan sebuah struktur pada bangunan yang menggunakan elemen lingkungan seperti solar radiation dan perbedaan tekanan udara untuk mengatur temperatur dalam bangunan. Ini gambarnya ada di sebelah kiri. Boleh next. Nah, kemudian ini empat aspek dasar dalam cara kerja solar chimney. Di pertama, solar radiation ini akan menghangatkan atau meningkatkan temperatur udara yang terdapat di dalam solar chimney, sehingga udara yang di dalam solar chimney ini akan mengalami penurunan pada densitasnya dan akan bergerak keluar dari solar chimney. Nah, setelah itu udara yang lebih dingin dari dalam udara yang lebih dingin dari dalam temperatur ruangan itu akan bergerak menuju ke dalam solar chimney dan akan dihangatkan lagi oleh radiasi atau panas matahari, sehingga dia akan bersirkulasi keluar lagi dari solar chimney, dan udara dingin yang dari luar ruangan akan masuk ke dalam ruangan dan akan menuju ke solar chimney lagi, dan akan berulang-ulang seperti itu. Kemudian next. Nah, ini ada beberapa contoh dari solar chimney. Jadi yang A atau B itu lebih ke penggunaan solar chimney pada suhu dingin atau mengkip suhu panas. Dan untuk yang C, D itu berkebalikannya, itu untuk menjaga suhu ruangan untuk tetap dingin dan mengeluarkan udara panas dari solar chimney. Dan untuk yang F, E, dan F ini merupakan gabungan dari keduanya. Boleh next. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Jericho Christian Bersama Pohan dengan NPM 210672861. Saya dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2001. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang solar chimney desainnya. Untuk skematik desain dan fisik desainnya bisa terlihat di seperti gambar di bawah. Untuk skematik desainnya sendiri itu di sebelah kanan ada ruangan. Setelah ruangan itu ada dinding yang terinsulasi. Di samping dindingnya ada blackened inner surface dari heat absorbing wall-nya. Nah, di cerobong bagian bawah ada lubang bawahnya, dan di bagian atas ada lubang atasnya. Untuk solar radiationnya, arah solar radiationnya itu seperti tanda panah, dan di sisi paling luarnya itu ada kaca. Untuk fisik desainnya bisa dilihat sendiri. Boleh di next. Ini ada sedikit perbedaan antara winter heating dan summer cooling. Boleh di next.
Untuk dimensi dari solar chimney itu sendiri terdapat pada gambar di sebelah kiri. Nah, untuk posisi solar chimney-nya, yaitu kita harus memilih lokasi dengan sinar matahari yang cukup. Idealnya itu menghadap ke arah selatan atau barat daya untuk paparan maksimal terhadap radiasi matahari. Yang kedua, cerobong surya sebaiknya ditempatkan di sisi bangunan yang menghadap ke selatan untuk menangkap sinar matahari sebanyak mungkin selama sehari. Boleh di next. Untuk plat penyerapnya, bahan yang digunakan yaitu material penyerap matahari yang efisien seperti logam berwarna hitam atau pelapis selektif seperti tembaga atau aluminium. Untuk dimensinya sendiri, plat penyerapnya harus cukup besar untuk menangkap sebanyak mungkin energi matahari, biasanya sekitar 1,5 hingga 2 meter persegi. Untuk sudutnya, pada umumnya plat penyerap harus diberi sudut sekitar 30-45 derajat terhadap horizontal untuk penangkapan radiasi matahari yang optimal. Saluran masuk dan keluar udaranya, itu yang pertama saluran masuk, kita harus memasangkan saluran masuk udara yang dapat diatur di bagian bawah cerobong asap untuk memungkinkan udara dingin masuk. Saluran masuk ini bisa berupa jendela terbuka atau damper yang dapat diatur. Yang kedua, saluran keluar, kita harus memasang ventilasi atau saluran keluar udara di dekat puncak cerobong asap untuk memungkinkan udara panas keluar ke dalam ruangan atau keluar. Saluran keluar ini harus dilengkapi dengan damper untuk mengalur aliran udara. Boleh di next. Untuk thermal performance analisisnya terdapat pada tabel berikut. Boleh di next. Sini ada sedikit persamaan yang bisa kita dapatkan dengan thermal network dan heat balance dari skema tersebut. Kita mendapatkan gambar thermal resistance sebagai berikut. Dan untuk tinggi dari dinding, temperatur glass, dan temperatur dinding dianggap konstan, sehingga heat transfer dapat dinyatakan sebagai IWL sama dengan mass dikali koefisien dikali suhu luar dikurang suhu dalam, di mana nilai temperatur rata-rata dihitung dari persamaan berikut. Maka persamaan heat transfer yang dapat digunakan adalah seperti berikut. Boleh di next. Yang kedua, kita dapat mencari Grashof, Rayleigh, dan Nusselt seperti yang sudah dijelaskan tadi dengan rumus sebagai berikut. Boleh di next. Untuk environmental impact assessment-nya terdapat pada tabel-tabel di samping. Oke, boleh di next. Pengurangan konsumsi energi yang saya sudah analisa, yaitu selama musim panas, sistem solar chimney dapat membantu mengeluarkan udara panas dari bangunan, mengurangi kebutuhan akan pendinginan buatan. Diperkirakan penggunaan sistem solar chimney dapat mengurangi konsumsi energi untuk pendinginan sekitar 10-20%. Dan selama musim dingin, sistem solar chimney dapat membantu menjaga suhu di dalam rumah tanpa bergantung pada sistem pemanasan buatan. Diproyeksikan bahwa penggunaan sistem solar chimney dapat mengurangi konsumsi energi untuk pemanasan sekitar 10-20%. Boleh di next. Untuk emisi gas rumah kaca itu sendiri, dalam hal pengaruh sistem pembangkit listrik surya terhadap emisi gas rumah kaca, penggunaan sistem pembangkit listrik akan mengurangi konsumsi energi untuk pemanasan dan pendinginan buatan. Dengan demikian, emisi gas rumah kaca akan berkurang seiring dengan pengurangan kebutuhan listrik yang sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Oke, boleh di next.
Ya ini untuk bab di optimasi dan integrasi. Di sebelah kiri kita bisa lihat desain 3D dari solar tingginya ya. Jadi seperti yang udah dibahas sebelumnya oleh Jericho, untuk pilihan lokasi sinar matahari yang cukup itu yang idealnya menghadap ke selatan atau ke barat daya. Dan cerobong surya sebaiknya ditempatkan di sisi bangunan yang menghadap ke selatan untuk menangkap sinar matahari sebanyak mungkin selama eh, sehari-hari, gitu. Di sebelah kanan ini ada dua case. Yang barisan pertama itu untuk ketika winter, dan yang kedua itu ketika summer ya. Nah, untuk perbedaannya itu bisa dilihat dari pengeluarannya. Jadi kalau misalnya summer kan dia butuh suhu yang dingin di dalam ruangan, maka dia itu akan dibuka semua untuk keluaran dari cerobong si tingginya. Lalu kalau yang winter itu karena dia membutuhkan apa namanya kayak panas dari matahari untuk ke dalam ruangan, maka ditutup dia untuk keluaran. Untuk lebih detailnya bisa di next. Nah, ini untuk di optimasinya dari jurnal yang kami dapatkan itu bisa dikombin sama sistem yang namanya itu Earth to Air Heat Exchanger. Jadi sistemnya itu gini, ada dua pre-convection yang diterapkan di satu bangunan. Yang pertama itu adalah dari solar chimney sendiri, namun di saluran solar chimney itu juga digabungkan ke kayak ada pipa di bawah tanah gitu. Jadi alasannya kenapa? Karena suhu udara yang ada di dalam tanah itu stabil, maupun baik ketika summer maupun ketika winter. Jadi untuk menyalurkan udara yang dibutuhkan akan lebih stabil kalau digabungkan dengan sistem yang EAH ini. Contohnya ketika misalnya dalam kondisi winter, maka suhu di udara itu pasti akan sangat dingin kan. Nah, suhu yang dingin itu akan masuk ke air inlet untuk berubah suhu akibat dari free convection. Suhu yang dingin itu akan berubah menjadi suhu di bawah tanah yang kisarannya itu sekitar 25 sampai 20 sampai 25 Celcius. Nah, nanti ketika masuk ke ruangan itu sudah dingin gitu, kalau sudah hangat namanya kalau pas misalnya winter. Nah, ketika summer nanti suhu yang di inlet kan panas. Nah, waktu masuk ke ground itu dia bakal berubah jadi lebih dingin sesuai dengan suhu di bawah tanah. Lalu baru masuk ke dalam ruangan. Dan untuk sistem di solar chimney seperti yang tadi udah dijelasin, tergantung di situasinya. Kalau misalnya nanti di winter, dia akan ditutup gitu. Jadi suhu yang masuk itu hangat terus. Kalau udah digabung sama sistem di yang Earth to Air Heat Exchanger ini. Namun ketika eh, winter itu nanti bakal kalau summer nanti dibuka supaya suhu panas yang di dalam ruangan itu bisa keluar dan selalu diisi sama suhu yang dari ground. Jadi ini adalah empat alasan rasional kenapa desain ini itu yang sudah optimal. Yang pertama itu dari segi area dan sudutnya. Desain yang kita sudah pakai ini itu memiliki sudut kolektor yang optimal karena bisa menyesuaikan garis bintang dan iklim lokasi dengan area penyerapan yang cukup luas. Lalu ada ventilasi yang efektif karena desain ini memiliki rancangan ventilasi yang tepat berada yang memiliki saluran masuk tepat berada di dasar, sedangkan saluran keluar tepat berada di bagian atas. Jadi flow-nya itu benar-benar terarah gitu. Terus punya sistem yang bisa diintegrasikan seperti yang tadi dijelaskan kalau bisa digabungkan sama earth to air heat exchanger, dan karena solar chimney ini tidak membutuhkan energi eksternal, jadi dia tuh nggak punya benda khusus yang bergerak gitu. Jadi
akan mahal di awal, namun ini tahan lama dan low cost maintenance. Boleh Dine? Oke, mungkin saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan mengenai biasanya tuh sekarang solar stream ini tuh kalau di real world aplikasinya itu seperti apa. Nah, mungkin yang tadi sudah dijelaskan dari yang Earth Air yang dijelaskan sebelumnya, ini ada eksperimennya yang mana ada sebuah prototype yang dibuat oleh pipe yang sebelumnya dijelaskan. Lanjutnya ada juga solar panel, solar panel untuk membangkitkan eh, energi listrik yang mana telah dibuat di Manzanares dengan prinsip kerjanya sama. Jadi posisinya di solar panel ini akan terjadi perbedaan panas yang mana udara di bawah solar panel tersebut akan bergerak, yang mana udara yang bergerak di bawah solar panel tersebut akan menggerakkan suatu turbin yang mana akan menghasilkan energi listrik. Terus yang selanjutnya ada prototype yang mana cooling system dari Zion National Park. Dan selanjutnya ada performance assessment mengenai EH yang sebelumnya, yang mana di sini eh, jumlah EH optimum dan kebutuhan cerobong surya sesuai dengan kebutuhan pendingin, sesuai tabel yang sebelah kiri itu. Yang mana tabel ini menunjukkan pengaruh udara ambien pada saat udara ambien meningkat. Maka semakin banyak EHE yang dibutuhkan, dan untuk iradiasi yang rendah semakin banyak cerobong surya yang dibutuhkan. Terus konklusi yang terakhir adalah solar chimney merupakan terobosan teknologi yang menggunakan prinsip free convection yang mana dapat dimaksimalkan penggunaannya melalui desain solar chimney efisiensi tinggi. Teknologi solar chimney ini dapat sepenuhnya menggantikan sistem pendingin atau penghangat udara konvensional dalam kondisi ruangan bangunan karena mempunyai kelebihan yaitu penggunaan energi yang efisien, sustainable, serta renewable dan tidak menyebabkan polusi CO2 pada udara, serta dapat mengurangi beban energi bangunan. Meskipun biaya konstruksi penggunaan solar chimney ini cenderung mahal di awal, namun dalam jangka panjang akan memberikan manfaat yang besar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.